Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danis Arista Putri dengan NIM 7211419187 dari Rombel Akuntansi B 2019. Di sini saya akan mempresentasikan sistem informasi manajemen tentang sumber daya komputasi dan komunikasi. Sumber daya komputasi dan komunikasi. Yang pertama ada komponen-komponen komputer, yang meliputi peranti keras ada prosesor, memori, kapasitas, penyimpanan, alat input, dan alat output. Yang kedua ada alat-alat komputasi pribadi. Komputasi pribadi itu sendiri telah lama dihubungkan dengan komputer mikro. Yang ketiga ada piranti lunak, yang terdiri dari piranti lunak sistem dan aplikasi. Yang keempat ada komunikasi, yaitu kecepatan transmisi data antar komputer yang berlangsung melalui sistem telepon publik yang seringkali lambat daripada ketika komputer tersambung melalui jaringannya sendiri. Dan yang terakhir ada jenis-jenis jaringan. Jaringan area lokal atau LAN, jaringan area metropolitan, dan area luas. Dan yang terakhir jaringan area luas atau Wide Area Network atau WAN. Komponen komputer. Ada prosesor, yaitu mengendalikan kalkulasi, mengendalikan perbandingan data secara logis, mengarahkan dan mengendalikan pergerakan data dari satu lokasi ke lokasi lainnya yang ada di dalam komputer. Selanjutnya ada memori, yaitu memori yang terletak pada papan sirkuit utama komputer yang disebut motherboard. Data dalam memori akan hilang ketika daya komputer dimatikan. Selanjutnya ada ruang penyimpanan, yaitu memori yang terletak pada suatu alat yang tidak terdapat pada papan sirkuit utama. Nah, kebanyakan jenis penyimpanan ini dapat dilepaskan dan dapat dipindahkan dari satu komputer ke komputer yang lain. Contohnya seperti floppy disk dan CD. Selanjutnya ada alat input, yaitu suatu alat yang menangkap data oleh metode manual atau elektronik. Beberapa alat input yang biasa dilihat yaitu ada keyboard, mouse, dan pemindai. Selanjutnya ada alat output, yaitu suatu alat yang menyajikan atau mengirimkan data dari komputer kepada pengguna. Beberapa alat output yang biasa sering digunakan yaitu ada monitor komputer, printer, CD, dan pengarah suara. Dan yang terakhir ada alat input atau output, yaitu suatu alat yang mampu menjalankan beberapa fungsi input maupun output. Misalnya seperti monitor layar sentuh atau touchscreen dan disk penyimpanan. Alat-alat komputasi pribadi. Yang pertama, telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Beberapa perusahaan pembuat telepon seluler populer telah membuat telepon yang menampilkan pesan tulisan dan beberapa gambar serta video pendek. Keypad dan monitor menjadi alat input dan output. Selanjutnya, telepon seluler cerdas, yaitu ketika sebuah telepon menjalankan beberapa pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro. Yang selanjutnya, jaringan rumah, yaitu suatu jaringan yang menggunakan modem untuk koneksi internet, baik modem kabel maupun DSL, yang dapat membawa akses internet atau mengakses internet berkecepatan tinggi di rumah. Keamanan komputasi rumah. Yang pertama ada pembaruan, yaitu kegiatan memperbarui peranti lunak yang digunakan pada personal komputer
atau mikrokomputer. Yang kedua ada hacker, adalah orang-orang yang mencoba untuk menerobos masuk ke sistem komputer guna mengumpulkan informasi. Yang ketiga, virus komputer, yaitu beberapa program komputer kecil yang menggandakan diri dengan memasukkan diri mereka ke dalam sumber daya seperti program atau file. Yang keempat ada worm. Hampir sama cara kerjanya dengan virus, namun worm tidak menempelkan dirinya ke program atau file. Yang terakhir ada spyware. Beberapa program komputer kecil yang mengawasi apa yang sedang dikerjakan dengan sumber daya komputer tersebut. Selanjutnya piranti lunak. Ada dua, yaitu piranti lunak sistem dan piranti lunak aplikasi. Piranti lunak sistem yaitu piranti lunak yang menjalankan beberapa tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu. Beberapa tugas ini berhubungan dengan piranti keras dan bukan dengan aplikasi yang dikerjakan oleh perusahaan atau pengguna. Selanjutnya ada piranti lunak aplikasi. Piranti lunak aplikasi siap pakai dapat diprogram sestandar sebelumnya untuk perhitungan pajak, akuntansi untuk penggajian, penyusutan aset tetap, dan transaksi lainnya. Piranti lunak aplikasi ini ada 3, yaitu yang pertama piranti lunak siap pakai, yang kedua piranti lunak aplikasi khusus, yang ketiga piranti lunak yang ditulis pengguna. Piranti lunak siap pakai yaitu diproduksi oleh pemasok dan dijual oleh pengguna. Selanjutnya, piranti lunak aplikasi khusus adalah suatu aplikasi yang diproduksi oleh pengguna dengan tujuan khusus dan dijual oleh pengguna khusus juga. Selanjutnya, piranti lunak yang ditulis oleh pengguna yaitu merupakan aplikasi yang dibuat sendiri oleh pengguna. Selanjutnya, komunikasi. Ada beberapa hal yang berhubungan dengan komunikasi. Adalah sebagai berikut. Yang pertama, koneksi publik. Adalah beberapa protokol untuk sistem telepon publik yang dirancang untuk memenuhi kriteria minimum transmisi suara. Sedangkan beberapa sinyal digital komputer dan kecepatan yang tinggi berada di luar jangkauan dan tujuan awal protokol telepon. Yang kedua ada saluran pribadi. Merupakan suatu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi. Di sini ada 2 jenis saluran pribadi yang populer, yaitu saluran T1 atau 1,5 Mbps dan saluran T3 atau 43 Mbps. Yang ketiga, jaringan pribadi maya. Jaringan pribadi biasanya lebih mahal dan juga lebih aman, karena data Anda merupakan satu-satunya data yang berada pada saluran komunikasi. Nah, untuk penghematan biaya, maka menggunakan jaringan pribadi maya atau VPN. Selanjutnya ada komunikasi jaringan. International Organization for Standardization ini didirikan pada tahun 1946-an. Organisasi ini menciptakan arsitektur standar Open System Interconnection atau OSI bagi beberapa koneksi jaringan. Selanjutnya ada protokol untuk komunikasi komputer. Sistem Network Architecture atau SNA membutuhkan satu komputer induk utama yang mengumpulkan beberapa komputer lain yang terhubung oleh suatu jaringan yang berurutan. Selanjutnya paket. Merupakan suatu bagian dari data total yang akan dikomunikasikan digabungkan dengan alamat komputer yang dituju, komputer pengiriman, dan informasi terkendali lainnya. Yang terakhir ada alamat jaringan internet. Merupakan 4 bagian kumpulan angka yang masing-masing antara 0 hingga 225 yang dipisahkan oleh titik. Alamat tersebut akan menunjukkan jaringan, host, subjaringan, dan komputer yang sedang dituju. Selanjutnya ada jenis-jenis jaringan. Yang pertama ada Local Area Network atau LAN.
merupakan suatu jenis jaringan komputer dengan mencakup wilayah lokal. Contohnya seperti beberapa komputer yang saling terhubung di sekolah, perusahaan, warnet, maupun antar rumah tetangga yang masih mencakup wilayah. Yang kedua ada Metropolitan Area Network atau MAN. Disebut demikian karena jenis jaringan komputer ini biasanya digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dari satu kota ke kota lainnya. Nah, untuk bisa menggunakan jaringan MAN, biasanya diperlukan adanya operator telekomunikasi untuk menghubungkan antar jaringan komputer. Contohnya seperti jaringan Depdiknas, antar kota atau wilayah, dan mal modern yang saling berhubungan antar kota. Yang ketiga ada Wide Area Network atau WAN. Biasa digunakan untuk menghubungkan suatu jaringan dengan negara lain atau dari satu benua ke benua lainnya. Jaringan ini biasanya terdiri dari berbagai jenis jaringan komputer LAN dan WAN karena luasnya wilayah cakupan dari jenis jaringan komputer WAN. Dan yang terakhir ada Interconnection Networking atau Internet. Didefinisikan sebagai informasi superhighway karena untuk mengakses informasi melalui web adalah sistem jaringan global dunia komputer yang saling berhubungan dengan menggunakan standar internet protokol atau TCP atau IP. Setiap komputer di internet diidentifikasikan oleh alamat IP yang unik. Internet dapat diakses oleh setiap pengguna seluruh dunia. Dan yang terakhir, ada konvergensi, komputasi, dan komunikasi. Yang pertama, alat-alat komputasi dan komunikasi kini saling menyertakan fitur-fitur yang dimiliki di antara keduanya. Kemudian, yang ada dibatasi oleh usia baterai, kecepatan komunikasi, keamanan, ukuran tampilan, dan keyboard serta imajinasi pengguna. Yang kedua, Voice over Internet Protocol adalah perlewatan komunikasi suara yang melalui internet laksana komunikasi digital. Setiap suara dapat didigitalisasi dan dikirimkan melalui internet dan dimainkan kembali pada pengeras suara di tempat yang dituju. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.